Film dimulai dengan memperlihatkan pria ganteng bernama Park Kang. Ia adalah seorang aktor terkenal. Di sini ia sedang berada di puncak karirnya. Bahkan ibunya pun bebas berbelanja dan pergi kemana saja dan menikmati kesuksesan anaknya yang bisa dibilang adalah aktor yang sombong dan merasa hebat dan merasa sudah memiliki semuanya. Ia juga tinggal di apartemen mewah bersama manajernya bernama Jo Hyun. Ternyata Jo Hyun dulu adalah seorang aktor juga, tapi karena ia tidak mendapatkan peran yang bagus, ia memutuskan untuk jadi asisten Kang saja. Suatu malam, Kang menghadiri acara penghargaan di dunia perfilman dan memenangkan penghargaan aktor terbaik. Di atas panggung, dia sedikit bercerita tentang masa lalunya. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita bernama So Hyun yang menonton Kang yang sedang menerima penghargaan. Ternyata, So Hyun adalah mantan Kang sebelum dia jadi artis terkenal. Ketika itu, Jo Hyun ingin menghabiskan malam Natal bersama keluarganya, namun Kang tak ingin sendirian. Ia pun memintanya untuk menemaninya minum-minum di suatu bar, yang mana itu adalah tempat favorit Kang waktu miskin dulu. Sambil minum, mereka pun bercerita tentang masa lalunya. Ternyata Kang dan Jo Hyun pernah mengikuti audisi bersama hingga masuk ke babak final. Namun takdir berkata lain, Kang menjadi aktor terkenal, tapi Jo Hyun malah menjadi asisten manajer Kang saja. Dia berkata, andai saja Kang waktu itu tidak lolos audisi, mungkin saja ia akan menikah dengan So Hyun dan hidupnya bahagia. Setelah itu mereka pun pulang. Kang yang sudah mabuk berat terlihat memesan sebuah taksi. Saat di dalam taksi, si sopir berkata sangat beruntung mengantarkan aktor terkenal. Lalu sopir pun berkata pasti bahagia banget udah mendapatkan semuanya. Lalu si sopir memberikan pertanyaan yang mustahil jika Kang diberi kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu. Apa yang akan Kang lakukan? Sebelum menjawab, Kang tertidur di mobil. Ketika Kang terbangun, ia pun bingung bagaimana dia bisa bangun di sebuah rumah kecil dan pula tiba-tiba menjadi ayah dari anak-anak kembar. Sementara itu, istrinya So Hyun menjelaskan bahwa ia adalah suaminya dan dia sedang berada di rumahnya sendiri dan itu adalah anak-anaknya Kang. Kang pun langsung panik lalu keluar dari rumah tersebut dan mencoba menelepon manajernya, namun tidak aktif. Lalu Kang memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Dengan gayanya, Kang pun masuk ke dalam dan membuat bingung para petugas karena ia bukan salah satu penghuni di situ. Kang pun sampai di pintu kamarnya dan langsung memencet kode kamarnya. Namun kode yang Kang masukkan salah. Lalu tiba-tiba seorang laki-laki penghuni kamar keluar. Kang pun terkejut dan menyangka bahwa laki-laki itu adalah pencuri. Ia pun memaksa menerobos masuk ke dalamnya. Suasana menjadi kacau karena tak seorang pun yang mengenal Kang. Pulang dengan perasaan hampa, sesampainya di rumah, So Hyun marah karena omongan Kang tambah ngawur. Lalu ia berkenalan dengan anak perempuannya yang bernama Rohi, yang berkata bahwa Kang saat ini sedang hilang ingatan. Lalu So Hyun akan pergi menemui teman-temannya. Setelah kelas seninya, dia menyuruh Kang untuk menjaga kedua anaknya. Namun Kang pun keberatan dan menyuruh menyewa pengasuh saja untuk menjaga kedua anaknya. Mendengar hal itu, So Hyun pun menganggap Kang masih mabuk karena sewa rumah saja mereka belum bayar. Lalu Kang yang masih penasaran dengan sopir taksi kemarin, ia pun mencari taksi tersebut ke perusahaan taksinya sambil membawa kedua anaknya. Ia pun bertanya ke salah satu pegawai di sana, namun ciri-ciri taksi tersebut tidak ada di sana. Untuk mengetahui kehidupannya saat ini, Kang menanyakan beberapa hal kepada anak-anaknya. Mereka berkata bahwa Kang adalah seorang aktor, tapi tidak terlalu terkenal. Lalu Rohak pun menunjukkan film yang dibintangi ayahnya. Saat itu, Kang terkejut
dia mendapatkan peran figuran dan tampil di acara TV yang ratingnya rendah. Ia pun malu untuk melihat dirinya sendiri. Malamnya, Soyun meminta penjelasan tentang kejadian tadi pagi. Kenapa Kang bisa masuk ke apartemen tersebut? Lalu Kang menjelaskan bahwa dia seperti ada di dunia yang berbeda. Setelah menaiki taksi semalam, kehidupan bersama Soyun adalah kehidupan yang seharusnya tidak ia pilih, dan sopir taksi itu mengirimnya ke kehidupan saat ini. Soyun tentu saja tidak percaya begitu saja dan menganggap perkataan Kang hanya karangan saja. Saat mau tidur, Kang menjadi canggung karena di kehidupannya yang dulu selalu tidur sendiri dan sekarang tidur ditemani wanita yang pernah dicintainya. Kang terpaksa harus menjalani hari-harinya sekarang ini. Ia harus menjadi seorang ayah sekaligus pemimpin di keluarganya. Dan dia harus mengurus anak-anaknya meskipun belum ada ikatan emosional dengan kedua anak dadakannya itu. Meski hari-harinya Kang membosankan, ia terpaksa harus beradaptasi dengan kehidupan barunya itu. Soyun mengingatkan Kang bahwa ia ada acara syuting TV mistik, yang mana itu adalah sebuah channel yang bisa dibilang rating rendah dan acara dramanya sangatlah jelek-jelek. Meskipun begitu, akting Kang sangat bagus dan sangat menjiwai dan membuat anaknya tetap saja menonton acara itu, walaupun itu menurut Kang adalah acara sampah. Lalu tiba-tiba Kang ditelepon temannya yang bernama Wuhi. Kang disuruh membantu mempromosikan acara teaternya. Ternyata di kehidupannya yang sekarang, selain menjadi aktor, Kang pun ternyata mencari penghasilan tambahan di acara teater drama. Kang lalu bertanya tentang Jo Hyun yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk mempromosikan salah satu film box office-nya. Kang sendiri tidak percaya karena skill acting Kang lebih baik daripada Jo Hyun. Benar saja, manajernya di kehidupan yang dulu sekarang menjadi aktor terkenal di kehidupannya sekarang. Menyadari bahwa saat ini karirnya seperti tertukar dengan Jo Hyun, lalu Kang pun mencoba menemui Jo Hyun ke kantornya. Benar saja, Jo Hyun terlihat berbeda di kehidupannya yang sekarang. Mereka pun mengobrol. Ternyata berkat Kang, Jo Hyun bisa seperti ini. Jadi ternyata saat itu Kang mengundurkan diri karena ingin mengejar So Hyun ke bandara. Karena hal itulah Jo Hyun menjadi aktor terkenal di dunia ini atau di kehidupan yang sekarang. Setelah itu, Kang menemui istrinya di galeri. Kang mulai menyadari bahwa demi So Hyun, Kang melepas mimpinya sebagai aktor dan memilih untuk mengejar cintanya. Sedangkan di kehidupan yang dulu, Kang memutuskan So Hyun demi mengejar mimpinya untuk mencapai yang dianggapnya itu adalah suatu kebahagiaan. Ia pun bertanya apa jadinya jika So Hyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Ternyata, meski Kang adalah aktor biasa, ia juga sangat digemari di kalangan ibu-ibu. Esok harinya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Kang, yang dimana di kehidupan saat ini, ibu Kang sangat berbeda dengan di kehidupan yang dulu. Ibunya sekarang sedikit cerewet dan sering mengomel karena kehidupan keluarga Kang pas-pasan. Setelah itu, Kang pun mengantarkan ibunya ke terminal. Si ibu mendoakan agar anaknya bisa mendapatkan peran seperti temannya Jo Hyun. Lalu sebelum pergi, ibunya menyisipkan sedikit uang dan menyuruh dia mentraktir istri dan anak-anaknya dan juga untuk membeli bunga untuk makam ayahnya. Namun seperti biasa, Kang tidak mau ikut ke dalam makam ayahnya. Diketahui hubungan Kang dan ayahnya dulu kurang baik. Setelah itu, Kang pun mengikuti audisi untuk mendapatkan peran utama. Ia pun berakting sangat bagus. Namun karena sutradaranya mengenal Kang adalah teman Jo Hyun, dia malah menyerukan kepada Kang agar membujuk Jo Hyun agar mau main di filmnya itu. Padahal Jo Hyun sengaja tidak ikut audisi agar Kang yang menang karena Kang butuh biaya untuk anak-anak dan istrinya. Lalu Jo Hyun mengajak Kang untuk kerja sebagai manajernya saja. Tentu saja Kang menolak karena ia merasa sekarang kehidupannya tertukar. Esok harinya Kang mencari istrinya ke galerinya, namun dia tidak ada. Tambah lagi ada tulisan bahwa istrinya tidak menerima kelas seni lagi. Sewaktu di taman, Kang terlihat menemani kedua anaknya. Lalu anaknya pun bertanya bagaimana cara memberikan tanda tangan kepada Kang jika ada fans yang memintanya. Saat asik mengobrol, Roha malah terjatuh. Kang pun segera membawanya ke rumah sakit. Saat istrinya melihat keadaan Roha di situ,
Kang pun tidak sengaja melihat seragam yang dikenakan oleh istrinya itu. Ternyata selama ini So-yun bekerja di minimarket. Sontak hal itu membuat Kang marah karena selama ini So-yun tidak terus terang kepada Kang. Kang pun merasa sangat menyedihkan dan tidak berguna sebagai kepala keluarga. Selama bertahun-tahun ini, ia tidak menghasilkan apa-apa. Karena kejadian ini, Kang pun tidak ada pilihan lain. Ia pun menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Jo-hyun sebagai asisten manajernya, berbekal pengalamannya di masa lalu. Saat Jo-hyun berada di tempat syuting, Kang pun tak ragu untuk membantunya. Lalu saat itu sang sutradara kehilangan beberapa pemeran pengganti karena Jo-hyun terlalu lama membaca naskah. Karena tidak tahan menunggu, akhirnya si sutradara menunjuk Kang sebagai penggantinya. Namun waktu itu Kang hanya sebagai pemeran pembantu. Namun karena hal inilah Kang pun dipuji oleh So-hyun atas pencapaiannya. Saat ini perlahan-lahan Kang sudah berdamai dengan dirinya dan menikmati kehidupannya yang sekarang. Ia terlihat lebih sayang kepada keluarganya dan mempunyai ikatan emosional dengan kedua anaknya. Kang terlihat sangat menikmati kehidupannya yang sekarang sebagai kepala keluarga. Berkat pencapaiannya ini, Kang pun ekonominya sudah mulai membaik, bahkan tagihan rumah mereka pun mampu mereka bayar. Kang lalu membawa So-hyun ke apartemen milik Jo-hyun yang dipinjamkan kepadanya. Lalu dia berkata bahwa dia berencana untuk pindah dan tinggal di apartemen mewah ini. Namun So-hyun malah tersinggung dan marah menolak rencananya. Dia mengatakan bahwa karena uang, Kang telah berubah bahkan dengan mudah melupakan kenangan indah di rumah kecilnya itu. Mereka pun bertengkar dan disaksikan oleh kedua anaknya. Pada malam hari, Kang mendatangi anak-anaknya di kamar. Di kehidupannya yang sekarang, kemewahan dan kekayaan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Di sini Kang belajar dari kehidupannya yang dulu, bahwa saat ini ia merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ini lebih baik daripada kaya raya, namun kesepian dan tidak ada keluarga yang menemaninya. Hari demi hari, Kang terlihat semakin bahagia dan dia pun sudah terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang, serta dia pun terlihat sudah lupa dengan kehidupannya yang dulu. Setelah Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama bersama Jo-hyun, dia mendapat banyak pujian dari orang-orang berkat aktingnya yang bagus dan juga mendapatkan wawancara khusus dan membuat namanya semakin terkenal. Hal itu membuat keluarganya bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Meskipun begitu, Kang masih setia bekerja sebagai manajernya Jo-hyun saat itu. Jo-hyun mendapatkan penghargaan aktor terbaik. Ia pun tak lupa berterima kasih kepada Kang karena ia bisa seperti ini. Itu semua karena Kang. Untuk merayakan itu, Jo-hyun mengajak Kang untuk minum di bar. Jo-hyun pun memberitahu bahwa ada lowongan untuk peran di drama selanjutnya. Namun syutingnya berada di luar negeri. Dan karena di luar negeri, Kang saat itu menolak. Ia beralasan ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Di kehidupan ini, Kang menjadi sangat berbeda. Di kehidupannya yang dulu, ia rela meninggalkan gadis yang ia cintai. Pada saat ini, Jo-hyun pun mengutarakan perasaannya bahwa ia sangat suka kepada Woo-hee. Walaupun Woo-hee adalah wanita yang tomboy, ia iri melihat kehidupan Kang yang sangat bahagia saat ini dengan keluarganya. Setelah itu, mereka pun pulang. Kang sebenarnya takut untuk naik taksi karena dia tidak ingin menemui taksi yang dulu yang telah mengirimnya ke kehidupan saat ini. Kang tidak mau harus kembali di kehidupannya yang lalu karena ia sudah betah dan merasa lebih bahagia bersama keluarganya di kehidupannya yang sekarang. Tapi apalah daya, ia harus tetap kembali ke kehidupannya yang dulu. Setelah beberapa waktu berada di mobil, ternyata sopir itu adalah ayahnya Kang. Dan dia berkata bahwa ia telah menyesal melepaskan waktu yang sangat berharga bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu pun sangat berharga karena baru kali inilah Kang pertama kalinya bisa mengobrol dengan ayahnya. Setelah itu, dia pun pulang dan langsung memeluk kedua anaknya, seakan-akan ia tidak ikhlas untuk berpisah dengan anak-anaknya. Dia tidak mau melewatkan waktu yang berharga ini karena esok dia tidak akan bertemu lagi dengan anak-anaknya itu. Lalu So-hyun menunjukkan foto Kang bersama ayahnya sewaktu Kang kecil. Memang hubungan Kang dengan ayahnya tidak terlalu spesial, namun kejadian itu mengubah cara berpikir Kang.
betapa berharganya waktu bersama keluarganya. Malam pun semakin larut, Kang seakan tidak mau malam itu berlalu. Sementara mau tidak mau, Kang harus mengakhiri kehidupannya yang sekarang. Akhirnya Kang terbangun dan kembali ke kehidupan asalnya. Lalu dia mendadak teringat bahwa Jo-yun, manajernya, menceritakan tentang pacarnya yang akan melakukan pameran. Kang pun segera bergegas menemui So-yun. Dan di sana ia melihat sebuah lukisan yang mana Kang ingat betul itu adalah rumah di mana dia menjalani kehidupannya yang bahagia bersama So-hyun dan kedua anak kembarnya. Melihat lukisan So-hyun itu, Kang sangat terkejut. Lalu dia mengajak So-hyun untuk melihat rumah itu yang sebenarnya. So-hyun pun kaget melihat apa yang dia lukiskan adalah tempat itu. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang ternyata sekarang telah menikahi So-hyun seperti dalam mimpinya, dan mereka pun juga mempunyai anak yang kembar. Subscribe untuk film selanjutnya, beri komentar, dan beri like. Salam olahraga.